Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian dari kitab Bulughul Maram atau Tawdihul Ahkam sebagai kitab syarahnya. Masih ada kaitannya dengan soal makanan. Hanya dalam hal ini kita masuk pada bab as-said, babus said, bab tentang hewan buruan. As-said pada asalnya itu bentuk masdar dari kata soda yasidu soidan yang artinya berburu. Jadi said itu artinya perburuan. Kalau yang berburu disebut said. Hanya kemudian kata said ini dimutlakkan dalam bahasanya untuk sebutan maf'ul. Jadi makna said adalah hewan yang diburu, ya, hewan yang diburu. Nah, seperti dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 95 dan 96 terkait dengan larangan bagi orang yang sedang berihram dalam haji atau umrah. Ya, sedang haji atau umrah, yaitu dalam keadaan muhrim. Ya. Nah, jadi artinya muhrim itu apa? Apa muhrim, Pak? Hah? Muhrim itu bukan orang yang haram dinikahi. Muhrim itu orang yang sedang berihram, baik dalam haji atau umrah. Nah, kalau yang haram dinikahi itu namanya mahram. Ya. Jangan salah-salah menggunakan istilahnya. Iya, jangan dekat-dekat, bukan muhrim, ya emang bukan sedang ihram. Ya. Jadi muhrim itu orang yang sedang berihram. Nah, orang yang sedang berihram itu salah satunya mendapatkan larangan dari Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian berburu, nah sedangkan kalian sedang ihram, baik haji ataupun umrah. Di ayat yang berikutnya, wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu, tetapi dihalalkan bagi kalian. Kalian di sini siapa maksudnya? Orang yang sedang ihram tadi. Apa yang dihalalkan? Berburu binatang laut serta memakan
binatang-binatang laut itu. Ta'amu, makanannya, makanan yang ada di laut itu artinya adalah segala binatang yang hanya bisa hidup di laut, terutama jenis-jenis ikan. Ya, semua binatang laut maka halal. Jadi ini sekali lagi adalah kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi orang yang sedang ihram. Apa yang dilarang? Berburu. Hewan mana yang dilarang diburu berarti berdasarkan ayat tadi? Hewan darat. Kalau hewan laut boleh. Ini sedang ihram, sekali lagi ya, sedang ihram. Di luar ihram ya apapun itu binatang yang biasa diburu dan halal dimakan ya silahkan. Tapi ketika sedang haji atau umroh, maka ketika sedang ihram tapi ya. Nah, batasan orang muhrim itu kapan? Ya, batasan dia muhrim itu kalau haji berarti mulai 8 Zulhijjah, kalau ngambilnya dia tarwiyah ya. Nah, karena ada yang ngambil tarwiyah ke Mina dulu, lalu paginya tanggal 9 ke Arafah. Itu nanti sampai maghrib ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi. Ada yang begitu Pak. Nah, yang umum kebanyakan biasanya urutannya tanggal 9 pagi langsung ke Arafah. Nah, sejak saat itu, jadi ketika jamaah haji berangkat dari pondoknya, dari maktabnya, semuanya berniat ihram untuk haji. Mulai berlaku tuh larangan. Sampai kapan? Sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sampai yang ngambil napar sani. Selama itulah tidak boleh berarti berburu tuh binatang darat ya. Ya walaupun untuk gambaran sekarang ya mau berburu di mana nih. Udah nggak ada binatangnya juga. Burung-burung juga nggak biasa diburu kan itu ya. Tapi dihalalkan berburu binatang laut. Oh, berarti kalau mau mancing boleh. Ya, sedang haji sambil mancing dulu gitu. Ya cuma ya jauh ke lautnya juga. Ya, harus ke Jeddah dulu itu. Ya. Harus ke Jeddah dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, pengertiannya secara syariat adalah ya iqtinal suhayawanin halalin mutawahhishin tab'an. Berburu hewan yang halal dimakan, yang umumnya secara tabiat hewan itu bersifat liar, tapi goiro mamlukin. Nah, hewan yang boleh diburu itu sifatnya adalah tadi tuh, hewannya yang halal dagingnya untuk dimakan. Kedua, sifatnya liar, nggak jinak secara alami. Kemudian tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi walaupun hewan liar biasa diburu tapi punya orang, ya jangan diburu. Berarti gitu ya. Nah, dimiliki termasuk yang dimiliki secara hukum oleh negara misalnya gitu, dikuasai, ada peraturan tidak boleh memburunya, ya jangan. Nah, kalau di kita kan ada kayak macam hewan-hewan yang dilindungi tuh. Nah, ya. Karena memang sudah sangat terbatas. Wa huwa mubahun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Berburu itu hukumnya dibolehkan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, berdasarkan sunnah dan juga ijma' para ulama serta qiyas, yaitu ayat 96 surat Al-Maidah tadi, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Nah, hadis-hadis tentang berburu ini banyak sekali ya, kita akan langsung saja nanti pada pembahasan utamanya ya tentang berburu. Wa yushtaratu lihillis saydi arba'atu syurut. Disyaratkan bagi halalnya berburu itu 4 macam syarat.
Nah, jadi kalau mau berburu itu ada 4 syaratnya. 1, ahliyatus shaid. Seorang yang berburu dia adalah orang yang punya keahlian berburu. Artinya orang yang dianggap halal sembelihannya. Yang dimaksud keahlian di sini tuh bukan pemanah hebat, pelempar tombak yang canggih, bukan itu. Tapi keahlian yang dimaksud itu bahwa orang itu adalah orang yang sembelihan hewannya dianggap halal. Berarti dengan kata lain dia adalah muslim. Gitu ya. Nah, jadi kalau muslim menyembelih hewan sesuai syariat, sembelihannya halal. Yang kedua, alatnya. Kedua alatnya, syarat alatnya apa? Alatun haddah au sahmun yakhrikul jild. Jadi alatnya yang tajam. Jadi harus yang tajam. Kalau berburu dengan panah, maka anak panahnya itu harus yang betul-betul tajam. Kalau berburu dengan senapan, maaf, berarti cari pelurunya yang ujungnya runcing, jangan yang tumpul, Pak. Kenapa? Beda nanti efek hukumnya. Luka karena benda tajam dengan luka karena benda tumpul itu tidak dianggap melukai, tapi kena benturan. Ya, makanya cari kan ada macam-macamnya kan itu. Nah, jadi alatnya itu dalam hal ini adalah harus benda yang tajam. Kemudian yang macam kedua katanya ya adalah al-jarrah al-muallim. Itu hewan pemburu yang terlatih. Itu juga boleh digunakan. Hewan pemburu yang terlatih seperti anjing. Nah, ini kaitannya nanti dengan masalah seorang muslim miara anjing. Jadi anjing itu berarti kalau memang tujuannya untuk berburu dan anjingnya memang terlatih, gitu. Salah satu ciri terlatih itu ketika dia menerkam mangsanya, dia nggak makan. Dibiarin. Nah itu. Lalu yang ketiga, irsalul alati qasidan lis-said fala yahillu inistarsala binafsih. Ketiga syaratnya itu bahwa saat melepaskan alat atau senjata berburunya, atau termasuk saat berarti melepas hewan pemburunya itu ada niat dan tujuan di hatinya untuk berburu, maka jika lepas dengan sendirinya lalu mengenai sasaran itu tidak halal. Wih, nggak main-main ya, itu nggak sengaja nih lagi begini misalnya pakai panah, lepas sendiri gitu. Kena kelinci gitu. Atau anjingnya tanpa diperintah dia menerkam sendiri. Nah, tanpa dilepas menerkam sendiri. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Lalu yang keempat, nah ini yang penting. Apa syarat keempat? Ucapan orang yang berburu bismillah saat melepas alatnya tadi atau saat melepas hewan yang digunakan untuk berburu. Fala yubahu ma lam yuzkar alaihi ismullahi ta'ala min alimin amidin. Maka tidak diperbolehkan untuk dimakan hasil buruan di mana ia tidak menyebut nama Allah padahal dia tahu dan dia sengaja melakukan itu. Oh gitu ya, tidak menyebut nama Allah.
Di anjing pun berarti kalau ini anjing pemburu, saat melepasnya bismillah atau bismillah Allahu akbar, karena ini mau memangsa kan. Baik, kita masuk pada hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin. Aduh, perhatikan ini Pak. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini hadis ini ya. Terutama mungkin barangkali ada di antara Bapak Ibu yang suka dengan anjing. Perhatikan hadisnya. Siapa yang memiliki atau menjadikan, asalnya ittakhadha di sini ya, menjadikan anjing selain anjing untuk menjaga ternak, au saidin atau anjing untuk berburu, au zar'in atau anjing untuk menjaga ladang, kebun, tanaman, maka selain untuk kebutuhan itu, apa saja tadi yang dikecualikan tuh? Untuk menjaga ternak, untuk berburu, untuk menjaga ladang, kebun, tanaman, termasuk kalau sekarang rumah ya, kalau mau dikiaskan ke situ. Intinya adalah sebagai penjaga. Nah, kalau bukan untuk tujuan itu, siapapun orang yang memiliki anjing, untuk qisamin ajrihi kulla yaumin qiratun, maka setiap hari akan dikurangi dari pahala ibadahnya sebesar 1 qirat. Bapak tahu 1 qirat? Nabi menggambarkan 1 qirat itu adalah ya, kalau ketika Nabi menggambarkan tentang pahala mengantarkan jenazah, dah, man tabi'a janazata muslimin, kata Nabi, siapa yang mengantarkan jenazahnya seorang muslim, wa kana ma'aha hatta yafrugha min dafniha, dan ia terus bersama dengan jenazah itu sampai selesai dikuburkan, fa innahu yarji bi qiratain, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Jadi orang yang mensolati jenazah lalu ikut mengantarkannya sampai ke kubur, sampai tuntas penguburannya, kata Nabi, ia dapat 2 qirat. Kullu qiratin mislu jabali Uhud, yang 1 qiratnya itu, kata Nabi, kalau dikonkretkan itu sebesar gunung Uhud. Ya Allah, berarti orang yang punya anjing setiap hari pahala kebaikannya dikurangi sebesar gunung Uhud. Udah mah pahalanya belum tentu segede itu ya. Nah, itu masalahnya Mbak ya. Jadi ada hadis seperti itu hadisnya itu. Jadi memang anjing itu menurut para ulama dia memang hayawanun ahli, hewan yang jinak gitu, hewan yang jinak itu. Bahkan al-kalbu hayawanun laisa sabu'an, anjing juga bukan binatang buas, tapi juga bukan binatang ternak. Kalau ternak kan boleh dimakan ya, bukan binatang buas, bukan pula binatang ternak. Karena kalau dia itu termasuk binatang buas, nggak akan bisa jinak dan terus berdampingan dengan manusia ya. Tetapi ada manfaat yang bisa digunakan oleh manusia dari anjing itu. Nah, yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah ada keterangan begini.
apabila anjing minum dari wadah salah seorang dari kalian, maka ia harus mencuci wadah tersebut sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi kalau kita punya ember diisi air, tiba-tiba ada anjing minum di situ, jilat, 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 maka seluruh isi air atau seluruh air yang ada di ember itu beserta embernya berarti dianggap najis. Ya, fahadha yadullu ala anna najasatal kalbi najasatun mughallaghah. Nah, ini menunjukkan bahwa najis anjing itu najis yang berat. Itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah atau debu. Kedua, hadis yang ada di bab tadi menunjukkan haramnya iktina'uhu wattikhadhu, apa? Menyukai dan memiliki anjing. Begitu, ya. Janganlah ya, berarti buat orang muslim mah. Kenapa? Ada riwayat Imam Muslim yang lain dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rafqatan fihi kalbun au jaras. Para malaikat tidak akan menemani, tidak akan menyertai satu rombongan yang di dalamnya ada anjing atau jaros, itu asalnya sih kuda ya. Apa yang dimaksud di sini? Termasuk juga ada hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Gitu. Kecuali malaikat maut. Itu malaikat maut mampu. Ya, mampu itu. Jadi malaikat apa yang nggak masuk? Malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat. Yang keempat, yang ketiga dulu. Hadis tadi menunjukkan berkurangnya pahala orang yang menyukai anjing atau memilikinya setiap hari 1 qirat. Wa huwa qadrun azim. Dan itu adalah ukuran yang besar, yang dalam pemahaman hadis tadi yang lain 1 qirat itu ukurannya sama dengan Gunung Uhud. Ya Allah, sayang sekali ya. Jangan dong kalau begitu mah. Yang keempat, telah diketahui. Nah, ini nih penelitian nih. Berdasarkan penelitian, telah diketahui dengan menggunakan alat apa namanya, mikroskop ya, pembesar itu, bahwa fi lu'abil kalbi mikrobat mu'addiyah fattakah, pada air liur anjing tuh, kan dia basah terus, congornya itu kan basah terus tuh. Nah, pada bagian itu tuh terdapat mikroba yang berbahaya gitu, bahkan tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa bersih itu mikroba kecuali dengan tanah. Nah, itulah makanya rahasia syariat itu nggak bisa diganti dengan deterjen gitu, karena ukurannya bukan logika. Menurut logika kita deterjen mungkin lebih higienis, lebih bersih, tapi tidak, karena ternyata setelah diteliti itu pada anjing itu ada mikroba yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah itu. Nah, kemudian di antara hikmah Islam itu menjaga badan setiap muslim dari najis anjing, karena ternyata berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi bagaimana dong keadaan orang yang hari-harinya dengan anjing? Bahkan anjingnya bukan hanya sebagai penjaga rumah,
tapi memang tinggal di rumah. Kadang-kadang ya dia juga menyentuh alat-alat makannya. Waduh, kita bisa bayangkan itu ya. Ya walaupun secara lahir kelihatannya baik-baik saja, tapi kan nggak pernah diteliti itu, ya. Karena ternyata berdasarkan penelitian tadi seperti itu. Nah, Dr. Al-Almani mengatakan, katanya, bertambahnya kesukaan manusia terhadap anjing di akhir zaman ini, nah itu sungguh yang mengejutkan kami, katanya ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan hal yang membahayakan, ya, membahayakan. Coba perhatikan orang-orang sekarang, ya, salah satu hobi untuk dipiara itu kan salah satunya anjing. Bahkan yang ironisnya nih, kadang-kadang lebih sayang dengan hewan piaraannya walaupun anjing daripada anaknya sendiri. Lebih perhatian sama anjingnya daripada anaknya. Anjingnya tiap pagi dituntun, diajak jalan tuh. Anaknya boro-boro diajak begitu. Anjingnya hilang, dicari kemana-mana. Anaknya seharian gak pulang juga, biarin aja, udah gede ini. Itu ironisnya, Pak. Tapi di kita mah gak ada yang begitu ya. Gak ada kan? Nah, dikecualikan dari hukum tadi, berarti nih keharaman memelihara atau menyukai anjing itu dalam 3 keadaan, yaitu ketika anjing itu digunakan sebagai penjaga binatang ternak, itu dari binatang buas seperti serigala dan lainnya. Kedua, ketika anjing itu digunakan sebagai penjaga ladang, gitu, penjaga ladang. Apalagi kalau yang ladangnya luas, gitu, ya, sulit untuk itu ya. Kalau sekarang memang berkembang ya kebutuhannya. Tapi kalau berdasarkan hadis tadi, ya ada 3 berdasarkan hadis itu. Lalu yang ketiganya adalah untuk berburu. Nah, untuk berburu. Jadi kalau mau dikiaskan pada kebutuhan yang 3 tadi, berarti saat ini biasanya kebutuhannya itu adalah untuk mengendus, ya, apa? Narkoba. Ya. Termasuk apalagi mayat, misalnya kalau yang tim SAR ya, mau mencari korban itu ya, untuk itu kan kebutuhan. Nah, berarti termasuk dikategorikan yang di sini boleh ya. Narkoba juga begitu, pakai anjing juga kan. Ya tetap najis, ya nggak bisa hilang najisnya. Ya tetap aja najis. Makanya kalaupun untuk menjaga gitu kan, bukan berarti di dalam rumah, jadi di luar ya. Ya. Tapi ya kalau rumah tipe 21 masa mesti dijaga anjing sih, itu ya. Lang pekarangannya juga nggak ada. Ya. Ya nggak apa ya, nggak cocok lah itu untuk miara anjing di kita mah, kecuali yang mungkin rumahnya itu pekarangannya luas, ada tamannya, ada kebunnya. Nah ya perlu, nggak cukup dengan CCTV dan satpam, itu harus ada anjingnya tuh ya. Kalau di kita mah ya nggak perlu lah begitu. Bahkan meresahkan kalau ada yang miara ya, itu ya resah dengan gonggongannya, ya resah juga dengan apalagi kalau dibiarkan liar tuh keluyuran ya kan, kita nggak bisa menjaga itu dari najisnya ya. Apalagi kalau ada dekat misalnya, mohon maaf, musola atau masjid
Kan pernah begitu, kejadian begitu. Ujuk-ujuk masuk ke masjid, bagaimana itu? Ya. Nah, makanya harus ada aturan lah, paling tidak untuk lingkungan kita ya, bahwa tidak boleh sembarangan dibiarkan keluyuran kalaupun memang mau miara. Kalau dia bukan muslim ya kalau muslimah tegur aja lah. Kan kita udah tahu nih dalilnya ya. Nah, berarti kan seorang muslim nggak pantas lah ya untuk memelihara anjing. Tapi kan katanya Ashabul Kahfi juga punya anjing. Oh, dalilnya pakai Ashabul Kahfi lagi, Pak. Hah? Apakah anjing yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi itu milik mereka? Bukan. Itu anjing ketemu di jalan, Pak, dengan 7 orang pemuda ini. Cuma nggak mau pergi, terus aja ngikut. Kenapa? Karena anjing ini mungkin tahu ini orang baik, gitu. Ya, jadi anjing saja secara insting tahu tuh mana orang baik, senang dia ikut orang baik. Masa manusia yang punya akal nggak tahu mana orang baik? Anjing Ashabul Kahfi itu dengan instingnya dia senang gitu. Nah, mereka orang baik. Itu sehingga dia tetap menjaga di depan pintu gua itu kan. Nah, sampai 309 tahun. Baik, kira-kira cukup jelas. Cuman dapat 1 hadis tapi lumayan lah ya, memberikan pemahaman pada kita tentang hukum anjing paling tidak tadi ya. Nah, jadi jangankan dimakan, dipelihara saja berarti tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.